Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Pada bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D, Miss harap sudah dimengerti. Maka pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada bagian E. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana bahasa yang baik dan benar? Bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang sudah memenuhi standarisasi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Minggu lalu, Miss sudah menyinggung tentang kalimat efektif. Ya, kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Bagian yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Ini tergantung permintaan lembaganya atau instansinya atau perusahaannya. Jika dia meminta tulis tangan, maka tulis tanganlah. Jika perusahaannya meminta diketik, maka ikuti aturan yang sudah diberikan. Bagian keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Jadi, Anda tidak bisa membuat atau melampirkan data diri yang palsu. Jadi harus data diri yang benar. Bagian yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Misalnya Anda mempunyai sertifikat TOEFL atau sertifikat komputer, itu sangat mendukung ya. Jadi itu menjadi nilai tambah untuk diri Anda. Selanjutnya, nah ini yang harus diperhatikan ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Tanda baca, ya. Tanda baca mendukung untuk kita menulis surat lamaran yang baik dan benar. Yang pertama, penggunaan tanda titik di akhir singkatan. Yang pertama itu biasa digunakan untuk penulisan nama jabatan. Dir, direktur. Jadi menggunakan titik di akhirnya. Dir, titik. Untuk penggunaan kata umum, A.N. atas nama. Kemudian DLL titik dan lain-lain. Tanda baca juga digunakan untuk penulisan gelar. Contoh, Prof. titik Profesor. Dan tidak dipakai di akhir singkatan nama lembaga, nama perusahaan. Contoh, nama PT atau nama CV. Nah, ini sering terjadi kesalahan pada si pembuat lamaran. Dia menulis nama PT-nya, contoh misalnya PT Cahaya, lalu dia menulisnya P.T Cahaya atau PT Cahaya. Itu salah. Jadi yang benarnya bagaimana, Miss? Yang benarnya adalah PT Cahaya, jadi tanpa titik. Begitu juga dengan penulisan CV. Miss rasa cukup sekian dan jangan lupa dikerjakan tugas yang Miss berikan.